Hello everyone, it's Real of Us, and you're watching Real Weekly Vlog. Di minggu ini kita akan banyak bercerita soal kerjaan dan pacaran. Oh ya, sebelumnya buat penonton baru yang mungkin baru melihat ini apa sih weekly vlog ini? Real weekly vlog ini, real weekly vlog ini adalah sebuah vlog di mana gua really fast seorang gimana sih cara jelasinnya? Pokoknya vlog ini menceritakan tentang kehidupan laki-laki berumur 25 tahun yang sedang menjalani kehidupannya. Udah gitu aja, simpelnya gitu. Jadi kayak it's basically a vlog tapi menceritakan dan diceritakan secara weekly. Nah gitu deh. Nah gitu aja gampang ya. Harusnya sih dari judul cukup menjelaskan ya. Kita mulai di hari Senin di tanggal 23 September 2024. Setelah kemarin banyak menunggunya tuh di proyek karena masih nunggu material-material. Akhirnya material yang kita tunggu-tunggu datang juga. Dari Senin materialnya datang sampai sebenarnya gue diinfoin tuh akan sampai di hari Sabtu. Terus ya udah hari Sabtu datang, terus diterima sama yang di mes. Jadi kantor gue ada mesnya. Mereka terima barang-barangnya, nggak dicek lagi. Jadi akhirnya di hari Senin itu gue lakukan pengecekan dulu material yang sudah sampai gitu. Semuanya gue cross check, ada sekitar 4 packingan gitu, ada 2 kardus dan 2 plastik gitu. Setelah gue cek ada beberapa material yang kurang, satu material yang kurang di permintaan awal, yaitu dia sensor gitulah, sensor dan controller gitu. Itu kurang satu. Terus apa lagi ya? Udah hari itu baru ngecek. Ya, bentar ya, gue cek dulu. Hari itu cuma ngecek atau sudah ada pengerjaan. Let me check it first. Oh, hari itu baru cuma pengerjaan, guys. Pengerjaan baru cuma pengecekan. Gue ngecek material, terus gue sambil nunggu, gue nggak tahu. Gue ngecek lagi AC yang masih dibenerin. Bagian outdoornya tuh, gue lihat, gue lupa secara rinci ngerjain apa, tapi kayaknya semua proses AC tuh mau di reset gitu, kayak mau di freonnya mau dibuang ulang, mau di flushing dan lain-lain gitulah intinya. Abis itu ya di kantor, karena apa ya, kayaknya belum bisa gue rakit karena base plate-nya belum selesai gitu atau gimana, gue lupa. Di hari Senin ya. Sakit kenapa ini ya, gue sih bengkak sedikit kali. Udah pulang karena jalan belakang masih direnovasi, terakhir gue cerita tuh. Gue cek juga tuh, lewat belakang jalan yang direnovasi itu sebenarnya adalah jembatan sih, jembatan yang dibongkar, entah mau ditinggiin atau gimana. Setiap jalan itu banjir, jadi dilewati sungai gitu loh. Bukan sungai sih, kali, apapun itulah pokoknya. Kali rendah gitu loh, mungkin mau ditinggiin atau gimana, nggak ngerti gua. Jadi intinya itu dibenerin. Sudah hari Seninnya, seingat gua itu gua juga lagi repot ngurusin unit pameran gak sih? Kemarin kan
di minggu lalu kalau nggak salah ya, setelah gue lihat catatan, Senin kan mau dikirim, ternyata dikirim Senin sore. Oh, gue itu kenapa gue nggak langsung ngegarap unit yang materialnya datang, ternyata itu gue masih sedikit-sedikit ngurusin panel kontrol buat AHU pameran. Karena ini kan hari Selasanya gua tuh planningnya ke J-Expo duluan, ngurusin unit yang dikirim Senin sore rencana. Jadinya tadinya kan Senin pagi waktu minjem mobilnya katanya tuh. Ya udah, akhirnya jadinya Senin sore baru dikirim tuh mesin. Yang video kemarin tuh, kalau lu inget ada apa namanya, panel kontrol yang masih bolong tuh, box yang masih bolong, nah itu dia. Terus di hari Selasa, udah selesai tadi, hari Senin kan udah pulang ceritanya. Nah, di hari Selasa, persiapan berangkat ke pameran luar ekspektasi. Oh, jadi gini, karena gue memperhitungkan waktu yang kayaknya nggak akan cukup, jadi di hari Selasa itu gue mau ke 2 tempat yang berbeda, alias 2 proyek yang berbeda. Paginya gue mau ke J-Expo, siangnya gue mau ke proyek di Sari Pasifik gitu. Nah udah bilang kalau, maksudnya udah merencanakan kalau besok akan jalan pagi nih, jadi disiapin dari sore tuh, dari Senin sore udah minta siapin. Nah udahlah, persiapannya yang ternyata malah melebar kemana-mana. Permasalahan panel kontrol AHU yang buat pameran, mesin yang buat pameran kan, itu pintunya yang kemarin gak fit in tuh, gak masuk. Akhirnya dibuat lagi lah sama tim produksi. Waktu dibuat lagi sebenarnya udah jadi, mereka tinggal ngecat. Alasannya catnya gak ada. Pas ngecat bleberan, pintunya jadi jelek. Aduh, gue nunggu lama lah, apa-apa lah, lalili segala macam ditungguin. Akhirnya tuh gue lupa jalan jam berapa ya, kayak jam 10-an gitu, jam 10 baru jalan. Seingat gue jam 10 something tuh baru di tol Citarap. Terus jam 11.33 akhirnya baru sampai pameran. Dan di tengah perjalanan itu gue lupa kalau di hari Seninnya juga gue janjian sama salah satu vendor sensor lah yang pengen di-apply ke mesin kita. Jadi di Selasanya jam setengah 11-an di tengah jalan gue bilang gue bakalan standby di sana jam 8 sampai jam 11. Dan gue lupa gue ngomong kayak gitu di hari Senin. Di Selasanya karena gue cukup akhirnya jadi bete itu karena schedule-nya berantakan, banyak nunggu ini, nunggu itu, nunggu ini, nunggu itu. Gue mikirnya kan datang pagi, gue handle itu sana semua, gue instalasi, siangnya cabut gitu. Nah ini jam 10 baru jalan, belum lagi ditambah ada yang menebeng lah mau ke sini, ada yang menebeng mau ke situ, kayak sialan lah. Ya udah, akhirnya jam 11.33 baru sampai pameran. Gak ada istirahat, gak ada apa, langsung aja tuh ngerjain satu. Terus gue lihat karena lagi sibuk masing-masing kan, pameran gak cuma ngerjain satu mesin itu doang tuh yang mau di highlight, banyak lah beberapa yang mau dipasang. Ya udah, akhirnya gue fokus kerjain mesin yang itu, yang lain fokus ngerapin yang lain juga. Ya udah kan, baru selesai sekitar jam 1, setengah 2 kayaknya, atau jam 2 gitu, gue lupa. Udah selesai sampai Sari Pasifiknya itu jam 3 kurang atau apa. Pokoknya gue inget tuh gue sempet sholat zuhur dulu di sana. Terus tuh nongkrong dulu lah sambil minta kejelasan si orang Sari Pasifiknya, kontraktornya lah intinya gitu. Ya udah, sampai sana ternyata dientar-entar gitu loh, kayak ayo jadi taskom nggak, tadi gue di J-Expo lu kejar-kejar suruh kesini, gue kesini suruh nunggu. Akhirnya baru jam 4 tuh, baru jam 4 buat running unit. Dan sebelumnya itu pun juga ada drama tuh, kayak jam kan gue biasanya ya kalau di proyek tuh gue dan tim memperlakukan jam kerja yang sama kayak di kantor. Jadi di kantor gue tuh ada coffee break 2 kali, jam 10 sama jam 3.
Jadi 3.15 kan selesai, cuma 15 menit coffee break. 3.15 selesai, kita masuk ke dalam. Terus temen gue lah ada ngobrol situ itu sini, ngobrol sama kontraktornya karena dia kan bagian ngurusin lapangan tuh. Ngobrol lah kan dia tuh, gimana nih bisa running gimana. Terus dramanya adalah hari, gue lupa hari Senin atau hari Selasa, hari Senin deh. Hari Senin Mike si sales ini info, aduh sebut namanya nggak apa-apa nggak sih, nggak tahu lah pokoknya. Kalau nggak apa, intinya ada yang komplain terkait instalasi yang gue pasang gitu. Nah, gue tuh kesana rencananya mau ngetes kom sekalian ngeberesin komplainan terkait instalasi kabel. Ya udahlah, terus tanya, gue bilang ke Titus, tolong tanyain ke kontraktor goal hari ini atau tujuan hari ini kesini tuh apa? Mau running unit untuk tes kom atau mau benerin kabel? Soalnya kalau mau benerin kabel dulu, mau nggak mau mundur running unitnya. Gue nggak bisa janjiin hari ini, tapi gue usahain hari ini selesai gitu. Tektok lah dia tuh kontraktor, sat dia bilang yang penting unit running dulu mas. Soalnya udah dikomplain, harusnya running hari Senin tapi nggak bisa, jadinya mau di running sekarang. Jadi ya udah, goalsnya jelas nih. Oh mau running, ya udah running dulu. Pas giliran mau running, orang mereka juga yang nggak paham setting inverternya gitulah. Ya udah, singkat cerita jam 4, kalau nggak salah jam 4-an itu tadi baru start running unit. Terus Titus ngukur yang perlu diukur. Terus ya udah, karena hari itu adalah tanggal 24, hari Selasa ya, Selasa tanggal 24 September. Dan kita berada di Sari Pasifik, ingat. Itu adalah jalur di mana ganjil genap diperlakukan. Jadi, kayaknya selesai jam berapa ya? Ini jam 6 gitu udah selesai. Cuma kita baru bisa balik jam 8 karena ganjil genap tadi. Mobil kantor ganjil. Ya udah, balik jam 8 baru OTW dari Sari Pasifik mau ke Bogor. Dan gue udah makan belum ya? Seingat gue tuh pagi gue cuma sarapan ini deh. Sarapan roti dari Tiara yang dia kemarin tuh dia kan mampir ke Bandung. Bukan mampir, main ke Bandung. Sepulang bawain gue oleh-oleh gitu deh kayaknya. Nah, kita makan itu bareng teman-teman yang lain. Dan ya tadi karena balik malam, gue pernah pernah punya pengalaman buruk terkait pulang malam gara-gara ngelembur. Tapi ini kayaknya ngelemburnya nggak terlalu malam, kayak jam 8 baru OTW balik Bogor. Terus gue baru sampai Bogor itu jam berapa ya? Let me check bentar. Sampai Bogornya itu jam setengah 10 baru sampai. Ya udah, akhirnya gue memutuskan dari Bogor ke Depok, gue di tengah-tengah stop dulu buat beli nasi goreng. Nah, karena di hari Selasa tadi yang gue bilang gue nyelesain mesin sampai jam 2 doang, itu pun belum 100% selesai. Dan di jam 2 itu, pokoknya di waktu sampai G-Expo tadi tuh gue janjian sama vendor sensor tadi. Gue dikasih sensor handover kan, disuruh dipasang, terserah lu deh, gue bebasin ya, gue kasih lo pasang, lu atur deh pemasangannya, kata dia gitu. By the way, vendornya ini dari India ya, jadi ya gitu deh. Habis itu karena tahu jam 2 belum beres, akhirnya gue memutuskan untuk gue harus berangkat lebih pagi atau malamnya gitu. Gue sampai di Depok tadi, sampai Depok jam berapa ya, gue lupa dah. Ini jam 10-an tadi setengah 10, jam 10 ya, 10 lewat lah, 10 lewat. Habis itu malamnya gue langsung OTW Jakarta, karena gue mikir kalau gue berangkat pagi pun dari sini gue akan macet-macetan sama orang yang akan searah ke Jakarta, dan belum tentu gue juga bangun pagi. Gue sebenarnya sedikit nggak pede sih. Akhirnya malam itu gue berangkat ke Jakarta. Sumpah itu kencang banget
karena jalanan sepi. Pertama, kenapa gue bisa bawa sekencang itu karena satu, jalanan sepi. Kedua, ya udah biar cepat-cepat sampai rumah dan istirahat gitu. Ini gue nggak cerita siapa-siapa. Even to you, I know you listen this. Jadi di jalan tuh, di sepanjang, aduh jalan apa namanya ya, pokoknya udah deket mau sampai rumah, di sebelah Kalimalang gak sih, pokoknya kali itulah kan. Kalau pokoknya pertigaan yang kalau ke kanan ke arah Manggarai, ke kiri ke arah, bisa ke arah Tanah Abang, bisa ke arah Jalan Sudirman itu. Jadi ada kan gue ngelewatin perempatan perempatan gini, jalanan gue tuh ijo, lampunya ijo. Nah terus dari kiri perempatan mau belok gini ada mobil, gue klaksonin dong, gue agak, mobil udah palanya udah masuk, gue akhirnya belok kanan karena jalanan gelap di situ. Akhirnya udah gue gas dan ternyata gue ngajar lobang, motor gue loncat di situ kayak dek gitu. Bersyukurnya motornya stabil, handling gue juga stabil, masih diberikan selamat. Shock sedikit tapi ya shock terapi sedikit. Alhamdulillah tidak apa-apa, masih baik-baik saja. Terima kasih doanya orang-orang baik yang sudah mendoakan untuk selalu hati-hati di jalan dan sehat-sehat selalu. Kayaknya itu berkat doa-doa kalian, doa kamu. Ya itu. Ya udah. Sampai Jakarta malam, langsung tidur. Bangun jam 6 kalau nggak salah gue. Bangun jam 6 di Jakarta. Terus gue jam 7.30 udah di J Expo. Di sana akhirnya udah persiapan lalali sendirian ya guys, sendirian. Masang-masang sensor, narik-narik kabel, kopas ini kopas itu, dan nyebelinnya waktu instalasi tuh ada, maksud gue kan ini mesin belum rapi gitu, kayak lo ngapain datang dan nanya-nanya, gue masih kerja nih, repot gitu. Toh mulai juga ntar jam 10, masih jam 9 apa gitu ya. Ya udah. Dan mau mendekati jam 10 pun juga kawan-kawan belum ada yang datang. Tahu mereka jam 10 kayak, ini gue handle sendiri nih sampai jam 10. Aduh gue lupa deh mereka baru pada datang jam berapa gitu. Ya udah, alhamdulillahnya unit bisa running sesuai rencana, semuanya aman, baik-baik saja. Dan gue di sana standby sampai jam 11.20. Terus gue berencana untuk balik lagi ke Sar Pacific karena kemarin kan jadinya cuma running tuh targetnya. Nah terus waktu baliknya mereka bilang, emang bisa diberesin kapan unitnya gitu. Kalau besok bisa lebih bagus kata gitu. Ya udahlah, kita ke sana 11.20. Kayak jam 11.20-an berangkat dari J Expo. Jam 2 sampai Sari Pacific buat ganti kabel tadi itu. Rencananya begitu sampai sana, ternyata adalah yang terjadi, ternyata unit lagi running, nggak bisa mati. Akhirnya gue ke Sari Pacific tanpa hasil apa-apa. Ya mau gimana? Mau diganti kabelnya juga, kabelnya ternyata mati. Kabelnya ke connect dan unit yang nggak bisa mati maksud gue, jadi nggak bisa diapa-apain. Terus abis itu akhirnya Titus sama masuk ke dalam buat bikin laporan karena aku juga nggak bisa ngerjain apa-apa guys, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya gue memutuskan untuk cabut lagi duluan ke ke J Expo karena tahu mobilnya nunggu mereka, dan mobil ini akan ke Dadap kalau nggak salah. Gue nggak tahu Dadap daerah mana, daerah Bogor atau daerah Bekasi, intinya buat ngambil material lagi lah. Terus gue mikir daripada gue bolak-balik, mendingan gue ke J Expo lagi, soalnya motor gue kan
DJ Expo pagi. Gue datang dari pagi tuh jam 7.30 gue parkir kan DJ Expo. Ya udah, akhirnya minta jemput bokap. Bokap datang ngantar ke J Expo. Gue ambil motor di J Expo. Ini juga nih pikiran-pikiran impulsif datang. Terus gue mikir kayak masih jam 3 langsung balik terlalu cepat. Mampirlah gue ke Mangga 2 Square. Di sana gue mampir ke Enter Komputer lagi. Gue jajan earphone lah. Lebih ke in-ear monitor gitu, karena kayak pengen main PUBG tapi gue ada permasalahan dalam bermain PUBG nih. Kayak kuping gue tuh nggak denger. Kayak ini headset yang gue pakai nih kan misal pakai stereo soundnya nih. Kalau gue dengerin yang kanan, suara kirinya ikut masuk gitu. Gue nggak tahu kenapa. Jadi coba deh in-ear monitor gitu. Akhirnya beli sampai rumah jam 5 tuh, setelah nunggu dan lain-lain kan, beli proses sampai rumah jam 5. Ya udah, abis itu nunggu jam 8 biar nggak macet-macetan banget sama orang-orang kantor, nggak bareng rush hour. Itulah pokoknya. Jam 8 pulang ke Depok. Udah selesai, dan pengerjaan kabelnya entah, nggak tahu. Di minggu depannya sih sebenarnya. Di minggu depannya baru akan pengerjaan dan kita bahas nanti. Sekarang di hari Kamis. Sampai Jakarta. Dari Jakarta sampai kantor kok gue ngerasa badan gue gatal-gatal dan banyak bintik-bintik gitu. Kayak ada contohnya nggak ya? Nggak kelihatan kayaknya nih. Ini gelap nih. Ini hasil nggak fokus ya. Ini gelap nih kalau kelihatan. Terus ini juga nih. Nah itu lagian gue punya videonya. Paling banyak tuh di bawah sini. Ntar gue kasih lihat videonya. Habis itu di hari itu start perakitan panel. Karena semua komponen udah siap, akhirnya udah bisa pasang-pasang di hari itu. Dan pengerjaan itu jauh lebih cepat karena gue ada partner. Sudah ada partnernya, sudah ada kawannya, tidak merakit sendiri. Dan di hari Kamis juga ada drama lagi nih, Allahu Akbar. Drama terkait makan siang dan ngambil uang. Jadi gua tiba-tiba skip aja. Kenapa? Uang cash gue habis gitu karena harus ke Sari Pacific dan lain-lain itu kayaknya tuh. Bukan ke J Expo. Jadi kan bayar pakai cash dan lain-lain gitu parkirnya. Ya udah. Habis itu gue berencana siangnya tuh mampir ke dan karena motor gue nggak bisa di starter ya. Sebenarnya alasannya ini. Jadi gue rencana makan siang tuh di tempat makan yang dekat ATM. Karena gue pernah ngambil duit di ATM deket-deket kantor yang mandiri juga, karena gue pakai mandiri. Ya udah, gue parkirin motor di salah satu tempat makan yang dekat ATM itu. Gue parkir sana. Rencananya biar enggak harus bayar parkir juga. Kayak males banget misal berhenti di Alfamart atau Indomart, cuma berhenti less than 3 minutes, kayak cuma buat ngambil uang terus keluar lagi terus ditarik 2.000. kayak gitu, lu kerja apa gitu. Jadi kayak males aja. Akhirnya gue parkir di tempat makan, gue pesan, terus gue tinggal bilang, pas sebentar ya mau ke ATM dulu gitu. Tinggal jalan 3 menit sampai.
ATM-nya kan di dalam Alfamart. Begitu sampai Alfamart, gue kaget. Alfamartnya kan kayak rolling door gitu. Rolling doornya tutupan tuh di beberapa kacanya, yang kebuka sedikit cuma yang bagian pintu. Pas gue lihat kok isi dalamnya agak berantakan, di bawah-bawahnya ada kardus-kardus gitu. Terus gue liat, gue bisa masuk gak ya? Tapi kayaknya nih tutup gitu. Nah, pas gue lihat ke atas bagian pelangnya, kan biasa Alfamart ada pelangnya, pas gue lihat kok pelangnya nggak ada gitu. Terus bangunannya ya Alfamart biasa merah gitu kan. Terus pas gue lihat kok putih doang, ini kenapa? Apa tutup apa bangkrut atau gimana ya? Udah. Terus gue bingung kan, kayak aduh, mana gue udah pesan makanan. Terus gue harus nyari ATM lagi deket sini lagi di mana ya itu. Nah, udahlah dari sana. Terus gue inget ada ATM di seberang jalannya dan harus jalan lagi sejauh 5-10 menit, 5 menit nih. 10 menit bolak-balik, 5 menit ke sana, dan ATM-nya BNI. Gua seumur-umur belum pernah mencoba ngambil uang di ATM yang berbeda. Gue mikirnya ya akan kena biaya dan kepotong gitu. Jadi karena nggak ada opsi lagi kan, mau nggak mau akhirnya udah ambil di sana, ambil di BNI, ambil berapa ya, 2,5 kalau nggak salah, ambil 2,5, set cabut langsung bayar dan udah balik. Nah, sepanjang itu tuh sebenarnya kepala gue cuma pengen ngecek kayak kena ini gak sih, kena charge 2,5 gak sih biasanya, kayak gitu, kena charge atau enggak, penasaran aja. Tapi lupa, dan intinya nggak kena potong lah intinya. Gue nggak tahu kenapa, mungkin gara-gara ada logo ATM bersama atau gimana. Tapi kayak semua ATM ada logo ATM bersama gak sih? Ya nggak tahu deh. Ya udah, di tanggal di hari di hari Kamis itu cuma perakitan komponen dan semua udah rapi, 2 unit. Baru di placement gitu doang, belum ditarik kabel. Nah, mulai penarikan kabel itu ada di hari Jumat untuk power. Jadi gue ngerakit satu dulu kan. Set power dari power kabel dari MCCB untuk power, gue tarik kabelnya untuk distribusi lah gitu-gitu. Nah, udah gue cobain gue ngerakit satu tuh. Terus partner gue, Mas Bowo, dia ngerjain satunya lagi, terus bisa gue tinggal gitu. Udah, terus di hari Jumat juga gue bertemu pacar baru. Ketemu pacar baru di hari itu, sorenya kita ketemu di Solaria GDC. Sampai sana menarik lah pokoknya ya. Selalu menarik, selalu ada cerita-cerita baru. Even it's shocking one for me, but it's okay. I can handle that, I can accept that. It's not a big deal gitu. Ya udah, semua berjalan baik-baik saja, lancar. Honestly, not that lancar dan baik-baik saja karena I've told you this, my mind and my heart is not acting the same. My brain said she's fine, we can accept that, but deep down inside there's a hesitation from my heart, but I can convince my heart to, yeah, she's a good person. Not everyone is
everyone has own their story, her story, her side, her past. Yeah, but now everything is okay. The heart's following the mind. My mind can convince my heart. So, nothing's bad happen gitu. Terus hari Sabtunya nggak banyak gue ceritakan hari Sabtu, tapi kayaknya ya nextnya akan banyak kegiatan dari Sabtu yang akan gue ceritakan karena now I have a girlfriend and I just wanna share you my love story on my 25 years old era. Jadi kayak gimana sih orang-orang umur 25 tahun saat sedang jatuh cinta gitu rencananya. Ketemu pacar lagi di hari Sabtu. Randomly dia ngajak ketemu di hari Sabtu. Mungkin karena apa ya? Ya kangen aja dan gue nggak bisa nolak, tapi kayak kenapa gue harus tolak gitu. Jadinya ya udah ketemu, dia nggak mampir ke rumah, dijemput, kita ketemuan di salah satu titik. Dia jemput gue pakai mobilnya, gue belikan dia ice cream, terus gue bertemu dengan dia dan mulai menceritakan kehidupan kayak gimana dia di kerjaannya hari ini. Dia di hari Sabtu cukup hektik by the way, jadi ya mungkin dia ngerasa hari ini berat banget, so she needs a support, maybe a little bit energy to transfer. She's an extrovert by the way, and I'm totally introvert. Bahasa Indonesianya introvert mentok kanan. Dan dia extrovert mentok kiri, jadi ya gue bisa paham dan menyenangkan kok ternyata. Ya udah, akhirnya jajan es krim, makan es krim, dan yang lebih random lagi adalah jadi di sekitar rumah gue tuh ada pasar malam yang literally pasar malam kayak lu nonton ngeri-ngeri sedap. Bener gak sih? Bukan ngeri-ngeri sedap, apa sih? Agak lain, terus kayak nonton agak lain. Tapi agak lain jauh lebih proper sih, dan ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ya kita kesana, kami kesana. Sangat lucu naik biang lala. Pengalaman pertama buat gue karena gue nggak pernah ke pasar malam sebelumnya yang seperti itu ya, yang ada biang lalanya, yang ada kora-kora terus ada kuda yang muter itu. Kayak baru itu gue masuk sana. Dulu di Jakarta ada pasar malam tapi cuma sekedar jualan makanan doang gitu loh, dagang gitu loh. Dan I don't know itu bisa dihitung pasar malam atau enggak. Lebih ke pasar kaget kayaknya, tiba-tiba aja ada. Ya sudah, banyak cerita juga yang kayak gue nggak bisa ceritakan itu di sini karena gue nggak mau aja, bukan karena hal yang sensitif atau hal yang personal gitu, bukan. Nggak mau aja ceritain detail, maunya ceritain kalau ya itu ada hal-hal menyenangkan sudah terjadi dan gak pernah terbayangkan aja sama gue kayak oh my god, I'm going on this phase again. It's been a long time. So
talking this to you. Thank you so much for bringing the new hope. Udah segitu aja. Sampai ketemu di Real Weekly Vlog selanjutnya. Udah cukup banyak. Real Patience. See you next video. Bye. Jangan lupa di subscribe kalau mau. Like juga. Nah terserah lah. Bye.